Pagi, pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Eni Tarlin dan juga rekan saya Dr. Ekles. Halo, pagi Dr. Ekles. Selamat pagi, semangat pagi. Semangat pagi, sehat selalu. Nah, Ya, ternyata ada manfaatnya dari daun kelor. Bukan cuma untuk apa tuh, Arlin, yang digini-giniin ya? itu katanya ya, ada mitos atau fakta yang beredar di masyarakat banyak banget. Salah satunya katanya daun kelor itu bisa mengusir susuk. Wow, kalau gini, itu gini. jelas Bisa, mitos ya. Ya kan? Dan daun kelor, ada peribahasa tuh. Daun kelor, dunia tidak selebar daun kelor. Ya jelas ya, kecil-kecil gini ya. Iya. Tapi yang lebar itu daun pisang. Betul, yang lebar daun Tapi pisang. Dokter Arlin, ternyata daun kelor itu banyak manfaatnya juga untuk kesehatan. Selain dibuat masakan juga untuk kesehatan. Betul, Iya kan ya? betul. Nah, seperti apa manfaatnya Dokter Arlin? Yes, di tengah kita sudah ada Dr. Feni Nugraha, spesialis gizi klinik. Selamat Ya. pagi, dokter. Selamat pagi. Oke dokter, fakta mitos sambil diginiin ya. Mungkin itu daun kelor ditaruh Oh, aja. oke, siap. Oke. Banyak Konsumsi- sekali nih ya. fakta mitos yang beredar di masyarakat nih, Dok. Katanya nih ya, Dok ya, fakta atau mitos konsumsi daun kelor itu dapat membantu atasi gangguan penyakit mah. Ini Oke. fakta atau mitos, Mitos. dokter? Itu fakta, Dok. Fakta. Fakta. Kenapa, Dok? Jadi memang menurut beberapa penelitian si daun kelor ini memang sangat baik untuk mengatasi si penyakit mah. Jadi dia membantu untuk menurunkan si produksi dari asam lambung. Dia juga bisa untuk penyembuhan luka atau ulkus yang biasa sering terjadi pada pasien dengan gangguan mah seperti gastritis. Nah, dia juga ada kandungan yang namanya flavonoid. Ya, dia sifatnya sebagai gastroprotektif. Oh, oke. Jadi bisa melindungi si lambung gitu. Dan juga si daun kelor nih ternyata dia sifatnya antibakteri. Dia bisa menghambat pertumbuhan dari bakteri, salah satunya yang sering ada di lambung adalah si Helicobacter pylori. Nah, sama karena si daun kelor ini termasuk sayuran ya. Jadi memang dia tinggi akan serat. Si serat ini sangat baik untuk kesehatan saluran cerna kita gitu. Oke, jadi melindungi lambung ya. Ya. Tapi bagaimana cara mengkonsumsinya dok? Mengolahnya supaya penyakit mah tidak kambuh atau meningkatkan asam lambung, malah mengurangi ya dokter bilang Ya, tadi. Gimana mungkin cara si konsumsinya? daun dokter? kelor ini bisa dimasak dok, mungkin seperti ini ya, bisa dibikin seperti Oh, sup ya? sup bening, Oke. ya mungkin tapi memasaknya jangan terlalu lama supaya bisa si kandungan vitamin mineral yang ada daun kelor ini tetap tidak rusak gitu. Oke, berapa lama dokter masak biasanya? Jadi 5 menitan mungkin, ya? iya, jadi mungkin tunggu airnya sampai mendidih, kemudian dimasukkan. Yang penting jangan sampai layu dok, gitu. Ya. Jadi masih harus segar gitu. si Bikin daun. sayur bening seperti ini Iya. aja ya. Oke, nah ini dalam satu hari berapa kali nih konsumsinya, Dok, supaya bisa dapat manfaat maksimal untuk penyakit mah? Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau konsumsi dari sayuran sendiri kan direkomendasi 3-4 porsi ya. Tapi harus kombinasi dengan sayuran lainnya. Yang lainnya dong. Jadi jangan cuma hanya si daun kelor. Jadi daun kelor boleh sekitar 1 porsi sayuran, sekitar 1 mangkok seperti ini. Kombinasi dengan warna-warni sayuran yang lain. Karena warna-warni yang ada di sayur memang dia tinggi akan antioksidan gitu. Jadi jangan hanya warnanya hijau aja. Oke, Dr. Feni. Fakta mitos yang selanjutnya nih. Katanya daun kelor dikonsumsi secara rutin dapat membantu atasi tekanan darah tinggi. Fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab dulu, Yes. dokter. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat. Ya, pemirsa masih bersama kami di Hidup Sehat, masih membahas soal daun kelor. Sekecil ini tapi sejuta manfaat. Dan tadi sudah melihat ya Dokter Alin di tayangan bahwa ada sejuta sayuran atau beberapa sayuran yang tersehat di dunia. Iya, yang warna betul hijau-hijau gitu ya, sekali yang segar-segar ya. Ada bayam, terus tadi ada brokoli, Brokoli, gitu ya, ada beet juga. Nah, kita nah. bakalan bahas tapi tentang daun kelor. Tadi ada Ya. pertanyaan yang belum terjawab, yaitu fakta atau mitos daun kelor jika dikonsumsi secara rutin dapat membantu mengatasi tekanan darah tinggi. Ini fakta atau mitos, Dokter Feni? Ini fakta dok. Iya, jadi Fakta, ya. si daun kelor ini jadi di dalamnya itu mengandung kalium dok. Oh, Jadi- benar-benar. Iya, jadi si kalium ini cukup tinggi ya, lebih tinggi dibandingkan dengan pisang. Mungkin kalau kita tahu pisang itu tinggi kalium, Ya, nah ternyata si daun kelor ini lebih tinggi dibandingkan dengan pisang. Oh. Nah jadi kandungan kaliumnya tinggi, kemudian ada kalsium, ada magnesium. Nah ini sangat membantu untuk relaksasi dari pembuluh darah gitu. Jadi si pembuluh darah melebar sehingga tekanan darah juga akan turun. Wow, kecil-kecil cabai rawit ya. Iya, Periba- betul.
Tapi ini berapa banyak nih konsumsinya nih, Dok, sama kayak penyakit mah atau ada Tambahan mungkin dosisnya tambahan, tambah atau ya? dikurangi, Dokter? Ya, jadi mungkin kalau si daun kelor ini kan hanya berfungsi sebagai makanan ya, bukan obat. Jadi memang nggak bisa tuh sekali makan Iya. terus langsung tekanan darahnya turun Oke, gitu. oke. Jadi memang harus dikonsumsi secara rutin. Mungkin bisa disisipkan atau diselipkan di konsumsi sayuran perharinya, mungkin sekitar 1 mangkok sayur itu kurang lebih bisa sekitar 80 hingga 100 gram sayur Oke. per mangkoknya gitu. Oke, Untuk si baik, daun kelor. baik dokter, ada fakta mitos nih selanjutnya. Katanya konsumsi daun kelor dapat mencegah penyakit kanker. Wow, fakta atau mitos? Ini fakta, Dok. Wow, Fakta. Iya, jadi si daun kelor ini memang di dalamnya terdapat senyawa yang sifatnya anti kanker gitu. Jadi dia membantu untuk menghambat pertumbuhan dari sel kanker dan juga ada kandungan antioksidan si Iya. flavonoid. Jadi kan si antioksidan sifatnya untuk mencegah radikal bebas dari luar gitu sehingga dapat menurunkan resiko dari kanker. Wow, luar biasa ya. Ini ternyata daunnya kecil-kecil, ternyata cabai rawit. Nggak ya, kecil-kecil ternyata daun kelor. Nah, sejuta Sejuta manfaatnya, ya kan? Nah, luar biasa. Nah, selanjutnya nih ada lagi, Dok, fakta atau mitos yang beredar di masyarakat. Katanya kesehatan jantung dapat salah satunya dibantu dengan mengkonsumsi daun kelor secara rutin. Ini fakta atau mitos, Dokter? Ini fakta lagi, Dok. Luar biasa kan? Wow. Sekarang bukan kecil-kecil cabai rawit, kecil-kecil daun kelor, ya kan? Iya, jadi si daun kelor ini tadi, Dok, karena antioksidannya cukup tinggi. Jadi dalam daun kelor ini antioksidannya seperti polifenol yang terbanyak ada fenolik, flavonoid, quercetin. Nah, ini sangat baik untuk kesehatan jantung. Dan juga tadi karena mengandung kalium, kalsium, magnesium sehingga membantu menurunkan tekanan darah. Dan di daun kelor ini mengandung namanya beta sitosterol. Nah, dia tuh kandungannya mirip dengan kolesterol sehingga dapat menghambat penyerapan kolesterol di usus gitu. Sehingga kolesterol turun, tekanan darah turun, antioksidannya tinggi sehingga sangat baik untuk jantung kita gitu. Oke, mulai hari ini makan nih daun Iya, kelor. makan daun kelor. Oke. Tapi dok, ada fakta mitos yang beredar nih. Rutin konsumsi jus daun kelor dapat mencegah penuaan dini pada kulit. Paling suka nih, fakta atau mitos? Itu fakta, Dok. Oke, baik. Mari kita bawa pulang ini semuanya. Bagi ya, Bu. Kenapa, Gimana, Dok? Dok? Iya, tadi berhubungan dengan si daun kelor karena kandungan vitaminnya, mineralnya, antioksidannya itu tinggi. Jadi kalau vitaminnya mungkin ada vitamin A. Ternyata vitamin A pada daun kelor itu lebih tinggi dibanding dengan wortel. Kemudian ada vitamin C. Ternyata vitamin C-nya lebih tinggi dibandingkan dengan jeruk. Itu tinggi sekali vitamin C-nya. Kemudian ada vitamin B. Lalu ada kalsium, kalsiumnya juga cukup tinggi. Kemudian ada magnesium, fosfor, zat besi, zinc. Itu banyak vitamin dan mineral. Dan juga antioksidannya itu cukup tinggi pada daun kelor. Tadi ada polifenol, yang paling banyak tuh ada fenolik, flavonoid. Nah, paling banyak tuh quercetin. Nah, si antioksidan yang tinggi, vitamin, mineral yang tinggi ini sangat baik untuk mencegah penuaan dini. Tapi jangan mengandalkan hanya dari daun kelor. Iya dong. Ya. Jadi tetap kombinasi dengan makanan sehat lainnya gitu. Oke, nah ini nih Dok, katanya kan ini kan dari tadi kan kita bahasnya tentang daunnya, tapi ternyata sudah ada nih ya ekstraknya di pasaran yang beredar gitu ya, sudah dalam bentuk ekstrak. Nih katanya nih ya Dok ya, fakta atau mitos bahwa kalau misalnya konsumsi ekstrak daun kelor secara rutin, ini ternyata bisa membantu mengatasi radang sendi dan juga mencegah osteoporosis. Ini fakta atau mitos, Dokter? Ini fakta lagi, Dok. Luar biasa, ini fakta. Gimana, Dok? Kenapa, Dok? Ini dibawa pulang ya, Dok, abis ini. Nah, langsung ya ini dimasukin dulu loh. Dihitung loh. Gimana Jadi Gimana, si Dok? daun kelor ini memang dia sifatnya tuh antiinflamasi. Jadi dia membantu untuk menurunkan peradangan pasti. Setuju. Nah, kemudian dia juga tinggi akan kalsium dan juga ada fosfor di dalamnya sehingga sangat baik untuk kesehatan tulang kita sehingga dapat membantu mencegah si osteoporosis gitu. Wow, jadi peribahasanya udah rubah nih, kecil-kecil besar manfaatnya. Bukan lagi dunia tidak selebar daun kelor, tapi kecil-kecil bentuknya besar khasiatnya. Betul. Itu Luar biasa ya. biasa. Padahal biasanya ya daun kelor itu kan kita bukan merupakan sayuran pilihan pertama gitu ya. Biasanya orang bayam lah, kangkung, brokoli gitu ya, lebih familiar tentang itu. Ternyata nih ya yang kita kambing hitamkan selama ini ya. Dunia tidak selebar daun Dunia kelor. tidak selebar daun kelor.
ternyata ini sangat lebar sekali khasiatnya. Makanya banyak Tadi ada yang- fakta mitos nih, menghilangkan susuk. Oh, tidak dibahas di sini. Enggak, itu udah jelas-jelas mitos nih ya Makanya kan. banyak Kasihan yang bilang banget ini, hanya Dok. dengan karena mitos itu ya kan orang jadi tidak memilih daun kelor padahal khasiatnya tinggi sekali. Siap Ibu Dokter, siap Ibu Dokter Ya, Ali. makanya Oke, banyak yang bilang sih Dok. daun kelor ini miracle tree, Dok. Oh, Jadi pohon ajaib Tree. gitu. Ini Karena dia banyak miracle khasiat. tree-nya sudah Iya. hadir di sini ya. Oke, jadi nggak usah takut ya buat semuanya yang mungkin punya susuk. Oh nggak, salah. Bukan bahas itu, bukan bahas itu. Oke dok. Dokter Feni, ada nggak orang yang tidak bisa konsumsi atau kontraindikasi untuk mengkonsumsi daun kelor? Nah, sebenarnya kalau untuk konsumsi ini Kecuali yang punya susuk ya? Jangan tidak. balik Oke. lagi situ. Oke. jadi mungkin pada ibu hamil ya Oh. mungkin perlu dilihat terlebih dahulu karena memang beberapa penelitian belum ada pada ibu hamil gitu. Kemudian mungkin dengan gangguan fungsi ginjal harus hati-hati karena kan daun kelor ini tadi tinggi akan kalium ya. Jadi kalau dikonsumsi berlebihan takutnya memperberat fungsi ginjal itu aja sih. Gitu. Nah ini ngomongin soal hijau-hijau nih dok. Biasanya tuh kalau misalnya orang dengan asam urat itu takut mengkonsumsi Ya. sayuran yang hijau-hijau. Hijau. Kalau yang ini tuh boleh nggak sih dok kalau misalnya asam urat mengkonsumsi daun kelor? Ya, sebenarnya kalau asam urat tinggi yang perlu ditakutkan sebenarnya bukan sayuran hijau sih dok, tapi lebih ke konsumsi jeroan, daging merah gitu. Nah sayuran hijau asalkan tidak terdapat keluhan dari si asam uratnya, kan biasa ada keluhan seperti nyeri di persendian. Nah ini tetap boleh konsumsi sayuran hijau, tapi mungkin bisa dikurangi porsinya seperti 1 mangkok atau 1 porsi sayur per hari. Kisahnya kombinasi dengan sayuran yang warna lainnya gitu. Tapi ini Setuju. tidak perlu ditakutkan. Tidak perlu Tidak ditakutkan. perlu ditakutkan. Betul. Dok, Baik, ini dokter. saya juga sempat mau tanya, saya pernah baca katanya ada sifat antibakterinya. Ini benar atau enggak? Itu fakta dok. Fakta. Wah, luar biasa loh ya. Bisa ada Antibakteri, bakteri, antioksidan. Pokoknya antiinflamasi, kayak banget ya. antioksidan. Iya, benar. Semuanya. Jadi Luar manfaatnya tuh biasa. banyak banget. Oke, dokter, tips bagaimana mengkonsumsi daun kelor supaya khasiatnya besar manfaatnya. Ya, jadi daun kelor ini kita sudah tahu banyak banget manfaatnya ya untuk Ya. kesehatan kita. Makanya disebut tadi itu sebagai miracle tree atau pohon ajaib. Nah, tetapi tetap nih si daun kelor ini dia kan sebagai makanan saja, jadi bukan sebagai obat. Jadi jangan berharap sudah konsumsi daun kelor besokannya langsung memiliki manfaat kesehatan. Jadi memang harus dikonsumsi secara rutin. Nah, karena kandungan vitamin, mineral, antioksidannya cukup banyak di daun kelor, Anda harus mengolahnya secara benar gitu. Mungkin untuk mengolahnya tadi mungkin bisa dengan cara dibikin sop bening. Sop, Ya, tapi mengolahnya mungkin jangan terlalu lama untuk menghindari kerusakan dari vitamin mineral yang ada pada daun kelor. Dan Anda boleh sisipkan kurang lebih 1 porsi daun kelor sebagai tambahan dari sayuran yang Anda konsumsi perharinya. Tetap kombinasi dengan Yang makanan lainnya. sehat lainnya. Jadi jangan mengandalkan hanya si daun kelor saja gitu. Jadi Baik. konsumsi sehat, bergizi seimbang lainnya. Wow. Semangat. Luar biasa. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak, Informasinya Wah, luar biasa. ya. Kita sudah membahas mengenai miracle of tree, Yes. yaitu si pohon daun kelor ya kan. Tapi saat lagi kita juga akan membahas mengenai beser. Nah, Waduh. coba di sini ya. Biasanya kalau nggak salah nih ya, ibu-ibu gitu ya, batuk aja beser. Apalagi kalau misalnya abis lahiran gitu ya. Pengalaman pribadi ya? Keluar gitu Oh, ya, gitu. beser gitu ya. Tapi apakah hanya terjadi pada ibu-ibu atau pada pria, bapak-bapak juga? Hei, jangan tertawa-tawa Anda ya kan. Oke. Sesaat lagi kita akan membahas tetap di Hidup Hidup Sehat. Sehat.